Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Nah, channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi di dunia bonsai teman-teman. Ya teman-teman, jumpa pada hari ini. Semoga teman-temanku pencinta channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai dan viewernya suka-suka, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, hari ini kita ketemu di studio. Nah, yang mana di hadapan saya ada sebuah pohon anting putri. Kita akan bincang-bincang dan membahas dan tentunya dalam perbaikan juga. Oke teman-teman, nah di sini saya ceritakan dulu. Nah di sini kan langsung saja ya apa-apa yang kita akan kerjakan. Nah di sini pohon ini anting putri ini sudah dapat merah dalam sebuah kontes. Sudah dapat merah, ini benderanya. Dan kondisi sekarang ini pohon kondisi daunnya mulai tumbuh. Kenapa daun baru mulai tumbuh? Karena kita waktu kontes tampilnya dengan gundul. Nah, dengan gundul, nah sekarang udah mulai tumbuh daun-daun mudanya. Nah, di sini kita dapat merah-merah. Nah, saya pribadi di sini tentunya perlu mengoreksi lagi. Kenapa dapat merah-merah? Kenapa nggak berprestasi yang lebih bagus? Sedangkan dari gerak dasar, habis itu dari akar, batang, cabang, dan terusannya udah oke. Nah, di sini perlu evaluasi. Perlu kita cermati. Kenapa? Ada apa? Nah, disinilah namanya proses teman-teman. Nah, dalam sebuah proses ini tentunya sebagai seorang desainer ya mempunyai kepuasan sendiri. Apalagi proses bahan ini dari bahan sampai kondisi seperti ini. Tentunya di sini ada tantangan-tantangan ya berkaitan dengan pemupukan, bagaimana mengarahkan, bagaimana konsepnya gitu loh. Nah, ini pohon teman-teman, kita akan membahas beberapa materi, terutama penataan akar. Ada nggak masalah di akar? Kita cek detail, terus terusannya di sini percabangan, batang, mahkota. Nah di sini mahkota pun kita koreksi nanti seperti apa, nanti kita bahas lebih detail. Teman-teman ikuti terus, semoga bermanfaat pada ini. Namun sebelumnya saya ceritakan dulu bagaimana cerita pohon ini. Nah tentunya sebuah pohon itu punya histori, sama dengan kita punya perjalanan hidup. Nah sampai umur segini tentunya romantika kehidupan tuh banyak yang kita lakukan, sama dengan pohon. Nah, pohon ini saya dapat, mungkin saya ceritakan dari dapat dulu ya. Pohon ini saya dapat dari seorang teman yang dari Gianyar ya, yang bernama Pandu ya, mungkin di FB-nya Pandu Beli Bonsai ya. Jadi pohon ini anting putri saya dapat kondisinya dia tinggi, kurang lebih tingginya itu 45 cm. Nah, 45 cm pohon ini. Dan kondisi pohon ini tinggi dia dan postur badannya tidak sebesar ini. Dulu masih kecil, agak tinggi. Nah tentu saya berpikir, nah saya punya konsep sendiri. Nah jadi kalau pohon ini kita biarkan seperti ini kondisinya, ya gini-gini aja gitu loh. Ya gini-gini aja gitu loh. Namun kalau kita buat pohon ini pendek atau cebol ya, bogel, bisa nggak? Nah ini tantangan kembali ke kita. Mampu nggak? Karena yang jelas dalam konsep kita ini tentunya banyak tantangan. Pertama konsep. Kedua ilmu botaninya penyuburan. Meneruskan penempatan cabang. Anak cabang, ranting selanjutnya dan seterusnya. Nah ini tantangan buat teman-teman. Untuk mendesain sebuah pohon. Biar mempunyai sebuah desain-desain ke depannya. Nah itu. Nah tentunya kita nggak mulai dari ujungnya saja. Tentunya dari batang. Dari batang, akar, seterusnya. Nah ini cerita pohon itu dari seorang teman dan saya beli waktu itu, saya berkunjung nih ke teman. Nah, berkunjung ini, pohon ini saya dapat kok bagus, bunganya kok indah dan enak. Nah ternyata saya pegang-pegang, ternyata setelah saya pegang tak sengaja itu ada patah. Nah ada patah tuh saya beli, akhirnya pohon ini nggak enak sama kawan. Nah ternyata di sini saya punya tantangan sendiri. Nah saya beli dengan harga 3.500.000. Nah kondisi pohonnya tinggi saya bawa ke rumah. Terus saya lihat-lihat pohon ini, wah ini jadinya apa, pohon ini seperti apa konsepnya. Intinya kita kurang puas dengan konsep yang ada. Kalau saya menerapkan konsep ini, kedepannya pohon ini nilai ekonomisnya apa ya kurang greget atau kurang tinggi gitu loh. Nah saya berinovasi, saya berpikir sendiri, akhirnya saya potong. Nah saya potong pendek teman-teman di sini, saya potong pendek. Nah jadi pohon ini saya potong pendek, memberanikan diri, tekad saya yakin bisa. Nah, yang jelas dengan tekad itu yakin. Nah, di sini kita potong
kita potong dal pendek. Jadi kita nggak pakai yang tinggi tadi, kita cari batangnya aja. Dengan pemotongan tadi kita mendapat bahannya seperti Y. Jadi ini batang, nah ini cabang pertama, ya ini terusannya ya. Nah jadi seperti Y. Nah di sini tantangan kita membuat mahkota di sini. Nah jadi sini dari nol teman-teman, dari yang tidak ada, ya ini menjadi ada. Nah tentunya berapa tahun prosesnya? Ini pohon kita proses sudah hampir 5 tahun, ya. Sudah hampir 5 tahun. Terima kasih Pak Pandu atas bahannya. Kita proses, kita cek sebelumnya nih kelilingnya teman-teman ya. Ya, kita cek seperti apa kondisinya. Bagian bawahnya dulu nih. Sebelum kita mengenyak ke materi pembahasan lebih detail itu akar, seperti apa pembenahannya. Nah. Ya teman-teman. Nah itu ceritanya pohon ini dalam proses. Nah tutorialnya sudah ada juga proses awalnya. Nah di channel YouTube suka-suka nanti kita cantumkan linknya, teman-teman bisa tonton proses seperti apa. Dan sekarang kondisi seperti ini. Nah target kita ke depannya ini pohonnya harapan kita berprestasi. Nah di mana perlu kita benahan? Kita lihat sini pembenahannya mungkin di mahkota. Nah karena mahkota ini terlalu flat. Kita bahas nanti lebih detail ya. Nah, jadi mahkota ini terlalu flat ya, terlalu lebar besar. Nah untuk proporsinya nggak dapat. Nanti kita ada perubahan di sini. Sengaja saya buat seperti itu biar tahu kita apa sih kurangnya. Kita bisa berbagi buat teman-teman. Nah ini apa sih kurangnya. Jadi teman-teman juga bisa mengoreksi desain-desain untuk karya-karyanya sendiri. Tentunya dalam kontes kita mencari sebuah tantangan. Seberapa bagus sih desain kita? Seberapa bagus sih pohon yang kita proses dari nol sampai jadi? Nah ini perlu teman-teman. Nah tentunya pentingnya sebuah perjalanan histori. Ya di sini kita bahas nanti seperti apa detailnya ya. Yang jelas historinya seperti itu pohonnya. Nanti saya akan informasikan perkembangan berikutnya. Nah di sini kita untuk pot nanti kita juga akan ganti teman-teman. Untuk pot yang lebih lebar karena kalau kita melakukan pemotongan baik itu akar mahkota. Nah di sini mungkin perlu proses penyuburan, tentunya media lebih banyak, ya. Nah jangan lupa di sini kita akan melakukan pemotongan mahkota, karena teman-teman ikuti seperti apa. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Ya teman-teman, kita mulai prosesnya seperti apa. Kita cek satu persatu dari akar, gerak dasar, ke mahkota. Karena di sini dapat merah. Saya sambut dulu dari merahnya. Terima kasih PBI cabang Bangli, karena kemarin dibawa ke kontes Pamnas Bangli. Nah ini kita taruh dulu. Nah di sini kita cross check. Nah ke akar dulu. Dengan kondisi seperti ini, akarnya sebenarnya kalau kita lihat dengan kasat mata, ini udah bagus, melingkar. Nah, ini melingkar. Nah,
Melingkar, kita cek. Melingkar udah bagus. Ya, ini. Namun di sini terlihat tampak ada yang dominan, ada yang tidak. Nah, ini teman-teman perhatikan di akarnya. Kenapa saya bicara dominan? Nah, ini yang bagian kanan besar ini. Memang bagus karena ini ada cabang ya. Cabang satu ini membuat akar yang besar ini memang itu harapan kita. Jadi pohon tuh kelihatan kokoh. Nah, yang di sini lagi nih. Ini ada akar lagi. Nah, kita harapkan juga akar yang besar. Namun di sini cabang ini agak kecil ya. Nah, perlunya kita pengelosan ini. Pengelosan cabang ini ya. Ini akar udah oke. Nah, perlunya kita ada beberapa penataan ini terlalu tinggi dia. Mungkin kita akan potong dikit biar tipis. Di sini. Dan di sini juga perlu pemecahan juga. Nah, di sini perlu pemecahan juga, pemotongan ini. Pemotongan nanti. Nah, termasuk di sini juga. Pemotongan, ini juga pemotongan terlalu lebar. Nah, ini juga. Nah, termasuk yang di sini juga, teman-teman. Akar udah keliling bagus nih. Jadi mencapai program kita udah tercapai, namun ada pembenahan. Terus berkaitan dengan gerak dasar. Nah, dari batang ini kita lihat cabang ini udah oke, ya naik. Terus cabang ini masih kecil nih. Dengan ini masih kecil jauh. Ini perlu besar nih. Perlu pengelosan kita. Sambil proses ya. Nah, terusannya kita cek. Nah, di sini terjadi agak berat mahkota. Jadi memposisikan mahkota ini agak berat di sini. Nah, ini. Mungkin ini akan saya potong, saya akan hilangkan. Karena kita lihat proporsinya nggak dapat, terlalu lurus ini, terlalu panjang lehernya. Nah, ini mungkin ini kita pakai mahkota nanti. Ya. Nah, disinilah dituntut pengetahuan teman-teman dan keberanian. Kalau kita biarkan pohon ini begini, segini ya, jadi begini terus, merah terus. Anda nggak ke depannya bisa meraih prestasi? Bisa nggak? Punya nggak peluang? Nah, tentunya pasti punya peluang. Nah, namun tentunya ada perubahan di sini ya. Ini gerak dasar ini kita akan rubah ya. Ini ada pemotongan di sini kita akan cut. Karena terlalu tinggi juga dengan lihat posisi seperti ini. Ini pohonnya konsepnya small teman-teman. Tingginya kurang lebih 28 ya atau 27. Kita mulai juga. Mulai sekarang ya. Nah, di sini akar udah padat juga. Nah, kita mulai dari mahkota dulu. Karena di sini nanti akar menyesuaikan saat kita ganti pot. Nah, kita lihat detailnya. Geraknya ini ketinggian dia. Nih, perhatikan teman. Di sini juga mahkotanya terlalu besar ngeplet ya jadinya. Nah, untuk kelurusan ini kita nggak dapat informalnya. Nah, ini. Ya. Oke, kita mulai aja. Kita siapkan alat. Alatnya simpel teman-teman, ini. Nah, ini kita atau gergaji jauh kita pakai. Kita mulai eksekusi aja. Pemotongan agak miring dikit ya, jangan lurus. Jangan lurus pemotongannya. Kenapa motong kita miring ke sini ya? Jadi pertama potongan biar nggak terlalu tampak di depan. Ya, kedua untuk tingkat penyembuhannya lebih cepat dia karena dia miring ya. Jadi kalau lurus agak lambat dikit. Nah, jadi kita potongnya agak miring ini. Ya, kita potong. Sekarang tampak seperti ini. Nah, tentunya di sini kita mencari mahkota, cakal bakal mahkota. Nah, kita tarik ini teman-teman. Nah, seandainya pun ada titik tumbuh di sini, silahkan teman-teman manfaatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, yang jelas di sini, nah, ini bisa. Terus koreksi ini juga bisa teman-teman pakai. Yang mana aja bisa ya, pakai kita. Nah, saya udah makan pakai ini dulu. Nah, kita pakai ini dulu. Kita gunakan nanti kawat. Ya, kita kawat dikit, gunakan.
Kita pakai alat bantu kawat dikit dulu. Ya. Ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita menggunakan pakai mahkota. Nah, usahakan untuk mencari calon cakal bakal mahkota, usahakan posisinya di depan. Dapat. Jadi usahakan cabang yang di depan didapat, jangan di belakang. Ya. Kenapa di depan? Jadi ada beberapa keuntungan buat kita. Pertama, bekas potongan tidak kelihatan karena ini di depan. Jadi contoh seperti ini, mana kelihatan? Padahal kita kalau lihat dari belakang ini kelihatan sekali potongannya. Nah, kalau kita ambil di depan, ini potongan tertutup pertama. Kedua, kita memang nyari posisi mahkota itu di depan. Karena dia condong ke depan mahkota ini. Tapi kalau di belakang bisa aja, namun kadang-kadang agak kendala. Itu terutama di pohon small ya. Mungkin pohon besar pun sama teman-teman. Itu pengalaman pribadi saya dan teman-teman prakteknya lihat sendiri. Dan tentunya tidak semua juga paham tentang hal itu. Semoga teman-teman bermanfaat ini ya. Materi ini. Nah di sini kita taruh di depan. Nah, kemana saya arahkan cakal bakal mahkota ini? Kadang-kadang kita udah tekuk dengan kawat ini. Jadi teman-teman bingung juga. Nah condong kemana mahkota ini? Kembali kita lihat gerak dasar. Ya, kita condong lihat akar dulu. Akar, batang, cabang. Cabang mana yang dominan? Sering kita bahas cabang pertama yang dominan lebih besar. Nah jadi mahkota itu mengarah cabang yang paling besar. Contoh di sini nih, cabang yang paling besar kan ke kanan nih. Di sini ke kanan ya. Kalau saya menghadap ke sini di kanan ya. Di kanan ini, jadi mahkota ini ngadap ke sini ke kanan. Biar lebih gampang, simpel ya. Jadi kita tekuk, jadi ujung ini mengarah agak ke sini, merebah ke sini. Kenapa merebah sini? Kita mengejar ini yang besar ini. Gitu loh. Jadi biar enak dipandang juga ya. Komposisinya juga pas. Nah, ini teman-teman. Kadang dilema, saya simpel lagi aja pakai bahasa. Kalau pakai bahasa seni mungkin teman-teman juga nggak semua paham ya. Nah ini kita arahkan ke karena mengejar cabang yang dominan lebih besar. Nah kita arahkan. Nah terus ini kita pecah nanti menuju ujungnya. Nah ini ya. Jadi pecah. Nah di sini mahkota nanti. Nah tentunya di sini tantangan teman-teman tuh pengelosan lagi. Ya. Namun tidak apa. Kita berkarya ya, berekspresi karya. Jadi tentunya harapan kita hasil yang lebih bagus. Nah, bila perlu harapan kita nanti ke depannya berprestasi. Seberapa pengalaman Anda dalam proses sebuah pohon? Tentunya pengalaman itu yang sangat penting. Apalagi dari nol. Ya, tidak segampang yang kita bayangkan karena butuh proses waktu yang sangat panjang, teman-teman. Nah, terus kita melihat proporsi ya. Ini beberapa mungkin perlu kita potong pengelos ini. Kita rapatkan, pendekkan karena ini kasannya mungkin tidak terlalu lebar juga ya. Oke, kita mulai juga. Cek kita. Nah, di sini teman-teman perlu saya jelaskan. Ini kalau membuat tahapan tentunya juga proses yang lama ya. Proses tahapannya seperti ini tahapan cabang kita udah potong. Ini pertama tahapan cabang udah potong pada awal bahannya sudah ada. Terus tahapan buat anak cabang kita juga potong di sini. Pengelosnya sudah besar. Terus di sini juga penerusannya ini cabang ini kita potong di sini juga. Ini tahapannya. Ini butuh waktu saya 1 tahun. 1 tahun lebih ya, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan ini. Kalau ini 1 tahun. Kalau ini 1 tahun juga ini. Nah ini. Karena saya proses pohon ini di pot teman-teman. Jadi kita ngelosnya di pot, atas pot, bukan di ground ya. Nah sama juga di belakang ini. Ini kita tahapan juga nih sudah nih. Nah ini cabang ini yang tidak ada menjadi ada kita potong. Ini kita potong juga. Ini kita potong ya. Jadi untuk tahapan. Nah ini nih ya. Harapan kita ke depannya biar lebih bagus pohon ini. Nah ini juga perlu kita berapa pemotongan ya.
Nah, di sini kita potong di sini, di tahapan juga. Kenapa kita potong di sini, teman-teman? Nah, ini kan udah ada titik tumbuh ini. Kayak ini usahakan jangan sampai sejajar dia. Ini juga potong. Nah, ini. Ya, teman-teman. Jadi sini udah kita lakukan pemotongan. Gimana? Apa teman-teman? Ya. Kita udah pecah. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi untuk mahkota nanti kita proses, nanti kita akan update terus perkembangannya. Tentunya dengan waktu yang panjang, teman-teman. Karena kita kan mengikuti proses, tidak secepat yang kita bayangkan. Karena ini proses alam, kita serahkan beliau yang di atas. Semoga doa kita pohon ini tetap subur ya. Kita terusin karya alam ini ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke akar ya. Jadi kita udah bahas tadi, sekarang mari ke akar. Kita cek, saksikan. Nah, kita bongkar. Wah, ini akarnya udah padat bener nih. Nah, ini sampai segini nih. Akarnya sampai segini. Teman-teman perhatikan, jadi sampai nggak geser dia, no. Jadi posisi seperti pot dia. Ya, ini teman-teman. Nah, kita bongkar dulu ya. Seperti apa hasilnya? Kita lihat. Saking padatnya teman-teman, jadi seperti ini, kita pelan-pelan aja. Kita potong aja ya, gunakan gunting. Kalau akar ranting putri, potong begini tidak apa teman-teman. Yang penting habis motong, kita teduhkan ya. Akar yang di bawah, yang besar-besar, kita buang. Kita cuci nanti ya. Dalam proses pemotongan akar, teman-teman cek, jangan sampai ada kebusukan. Kalau sampai ada kebusukan, hati-hati. Kita harus cuci akar. Ini rawan juga nih, saya harus cuci akar nih. Di bawah nih.
Tuh teman-teman, di bawahnya seperti ini. Kalau udah penuh, kita potong-potong dikit, pilih-pilih yang tidak kita perlukan. Ya, seperti ini. Nah, nanti kita mungkin pakai pot besar atau ini aja. Karena perlu proses panjang juga ini untuk membuat mahkota. Untuk akar setelah kita cek ya, ternyata perakarannya bagus, pemecahannya bagus. Nah, sini mungkin kita ada pemenahan dikit saja. Nah, ini terutama ini teman-teman. Ini terlalu apa? Ini akar ini, nah ini kita lihat cek menyeluruh, ternyata fungsinya bagus. Nah ini aja yang tinggi dia. Tidak mau seperti ini, dia tinggi dia. Jadi kita potong dulu ya, dikit. Nah potongnya ini akarnya nyamping teman-teman, jangan lurus. Ini teman-teman perhatikan. Ya, masuk yang di sini dikit. Cek lagi. Ini dengan rumah lebar. Ini. Perhatiin akarnya. Nanti kalau ada kekurangan berkait dengan harapan kita, sesuai dengan harapan kita, kalau pohon udah subur nanti bisa bertahap ya, dipotong, jangan sekarang. Kalau pohon udah subur lagi bisa kita bertahap. Untuk teman-teman pemula terutama ya. Kalau yang profesional ya nggak usah diinfokan lagi ya. Tapi teman-teman yang baru, adik-adik yang baru paham, hati-hati kalau belum begitu paham. Lebih baik biarkan akarnya killing ini ya, menghindari risiko. Sepertinya nggak apa, cuman cuaca sangat pengaruh. Saya pernah pengalaman pribadi, saya potong akar keliling semua. Habisnya dengan cuaca mungkin ekstrim panas karena di Denpasar. Jadi beda dengan teman-teman yang di habitatnya cuma nancep aja udah hidup, beda lagi. Karena cuaca ini, iklim ini sangat berpengaruh dengan pertumbuhan pohon. Buktinya setiap daerah mempunyai ciri khas. Contoh hunting putri, kenapa harus di Riau? Nah, kenapa harus di jalur di sana ya? Nah, karena memang habitatnya bagus sana, medianya juga cocok, tanah udaranya cocok. Nah, kita berusaha bahwa tanaman ini kita budidayakan di Bali atau di yang lain ya. Tentunya kita menyesuaikan cuaca, iklim, terutama di media, pemupukan juga. Nah, ini teman-teman. Ya. Nih. Oke, kita biarkan segini. Kita cuci dulu nih di bawah nih, biar nggak terjadi kebusukan. Kita harus cuci dulu ya. Ya teman-teman, kita kembali ke materi lagi. Nah di sini tadi kita sudah cuci ya, karena ada beberapa kita membahas tentang akar tadi. Nah sekarang kita udah cuci. Nah cuci ini dilakukan apabila terjadi kebusukan atau yang lainnya, tergantung teman-teman ya. Nah saya ini lakukan pencucian biar akar lebih jelas kelihatan tuh. Nah, yang mana perlu dipangkas, dipotong, yang mana dibiarkan. Ini kelihatan sekali. Nah, tentunya kalau teman-teman melakukan pengepresan, tingginya nggak dapat buat pohon Demex, teman-teman bisa bermain di akar ini pemotongannya. Nah, namun hati-hati tetap ya. Nah, di sini ya seperti ini. Kalau ini tingginya kurang lebih 28 nanti jadinya nih. Ya 28. Ini 30. Jadi kita perlu penurunan dikit nih. Ya. Jadi di sini perlu pemotongan di bagian bawah ini. Kita langsung eksekusi aja.
Ya teman-teman, nah di sini kalau kita akar udah cuci, kita perlu akar-akar yang perlu dibuang mana, yang didiamkan yang mana, termasuk juga pada bagian sampai depan ini. Nah tampil depan ini biasanya ada nyelip seperti ini. Nah seperti ini. Jadi nyelip di bawah ini teman-teman, kita biarkan dua aja yang kembang, jadi di bawahnya kita potong. Kita pakai gunting saja ya. Nah ini kita potong pada bagian bawahnya. Ya, kita biarkan dua aja. Kita membuat tahapan akar. Ke bawah juga buang. Nah di sini kita biarkan. Kita pilih di sini. Nah ini dia numpuk nih dua. Yang mana teman-teman mau pakai? Kalau ini kita pakai, kita potong di sini aja. Ini juga bisa. Nah, kita pecah mulai. Ya. Ini perlu kita pembuangan juga di bawah nih. Perlu numpuk akarnya. Pada bawah nih kita buang saja, kita potong. Oke, teman-teman. Udah rapi. Sekarang kita ambil pot yang agak besar untuk penyuburan. Jadi udah bagus ya. Tadi udah kita pangkas. Nah, namun sebelumnya kita kasih selop kambium dulu biar nggak busuk ya. Nah, untuk pengisian selop kambium ini harus teman-teman. Jadi biar nggak ada air masuk. Ini menyebabkan kebusukan. Sama juga di atasnya. Nah, ini bekas pemotongan ini. Simpel aja ya. Ya teman-teman, kita udah isi selop kambium yang bekas potongan tadi. Nah ini pada bagian akar ya. Jadi kita kan habis pemotongan ini. Kalau saya pribadi tidak kasih selop kambium karena di sini ada, kalau dikasih selop kambium nanti akar-akar serabut ini sulit untuk tumbuh berkembang. Kita biarkan saja selama pengalaman kita. Ya, oke. Selanjutnya kita penanaman di pot. Ikuti terus. Ya teman-teman, kita angkat pot. Ya. Kita menggunakan pot agak besar, jadi untuk penyuburan. Artinya sejarang mungkin kita bisa memotong akar ya. Tujuannya apa? Jangan, kalau pengalaman kami di sini tidak sama dengan teman-teman di luar ya.
Jadi pengalaman kami itu kalau sering-sering kami terlalu sering motong akar, jadi terjadi penghambatan pertumbuhan. Nah jadi kami kalau biasanya program Ting Putri yang sudah ada yang lain, kami bertahap untuk melakukan pemotongan akar. Tidak langsung seperti tadi. Karena tadi pembenahan ulang, jadi benar-benar kami press. Nah tentunya untuk selanjutnya, kita jangan langsung total. Mungkin bisa setengah. Kalau pengalaman saya itu setengah-setengah. Jadi pohon itu tetap narik dah. Ya. Nah mungkin teman-teman bisa mencoba. Kalau biasanya pohon dicabut, dipotong pangkas seperti tadi ini, nah tentunya dia akan perlu diteduhkan dan lama juga akan agak lama perkembangannya. Kalau di sini ya, kalau di tempat lain, karena teman-teman saya langsung ngejos dia, biarpun dipotong akar seperti apa, langsung ngejos. Nah khusus di tempat saya itu agak lambat, makanya ini perlu diteduhkan dulu ya. Diteduhkan dulu, setelah dia subur, segar, baru kita jemur. Oke, kita langsung tanam saja. Pertama kita ambil pasir Malang. Seperti biasa teman-teman. Nih pasir Malang. Kita hanya menggunakan pasir Malang saja untuk anting putri. Ya. Ya, selanjutnya kita ambil pohonnya dulu, kita setting ya. Nah, seberapa? Ya, oke. Kita lihat. Oke, kita akan kubur dikit di sini, nanti biar nggak terlalu kelihatan. Nah, kembali ke pupuk. Kita menggunakan pupuk Dekastar. Jadi kami setiap mengganti media, pohon apapun kami pakai pupuk Dekastar. Dan selanjutnya untuk nutrisi tambahan kami pakai pupuk cair. Di antaranya Biojos atau rendaman kotoran kambing. Nah ini ya, kita gunakan secukupnya. Dekastar yang digunakan adalah 17, 11, 10. Teman-teman banyak yang bertanya. Nah kita kasih secukupnya. Jangan terlalu banyak. Karena baru proses pemotongan akar. Ya, jangan terlalu banyak, jadi secukupnya ya. Selanjutnya kita susun dengan pasir lagi di atasnya. Nah, untuk media pasir Malang ini kita menggunakan pasir baru. Pernah kami coba menggunakan pasir bekas, kurang bagus. Jadi mungkin kalau pasir bekas bisa digunakan untuk pohon sanjang atau pikus ya. Malah jadi subur karena campuran pupuk sudah ada. Nah ini. Kalau sandigi dan anting putri ini harus pasir baru. Agak manja nih mintanya. Kita tanam pul ya, kubur pul. Ya, kita
tanam full ini. Akar ini tanam full biar subur dia. Susenting putri ya. Ya teman-teman, jadi akar yang di sini itu kita kubur ya, biar segar dia. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan kelihatan dulu. Jadi biar tumbuh dia semua. Nanti kalau udah panen, baru kita press potnya kecil ya. Nah, nih. Nah itu tadi kita bahas teman-teman. Yang jelas semoga bermanfaat buat adik-adik pemula dan teman-teman yang belum paham ya. Jadi kita selalu berbagi pengalaman, intinya berbagi terus, biar bermanfaat. Ya saya rasa itu teman-teman dari kami ya, berkaitan dengan tutorial lanting putri, yang mana proses nih kita sudah sampaikan tadi, proses 5 tahun sudah hampir. Dan sekarang kondisi seperti ini, harapan ketemannya pohon ini cepat jadi, dan bisa bertemu dalam sebuah kompetisi. Tentunya harapan kita, tentunya yang namanya berkarya ya, tentunya ingin mencapai hasil yang terbaik. Kita berusaha dan belajar terus ya. Ya jangan lupa teman-teman ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai untuk mendapatkan tutorial dan berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Salam bonsai sehat selalu.